Hari ini Kolonel Infanteri Maskun dan tim akan mengantarkan Mas Sandi pulang kampung ke Cirebon. Kegiatan Mas Sandi yaitu dia akan berikan surprise ke adiknya, mengantarkan bekerja di hari pertama. Ingin tahu tempatnya bekerja? Nyok, kita tonton bareng-bareng. Dari awal sih Sandi kan di sana di Jakarta lagi kerja ya biasa aja kerja bangunan gitu, ngadu-ngadu. Pas gitu bapak sama ibu tuh datang. Mas Sandi. Hai. Kerja apa? Sini Pak. Nggak ngaduk semen lagi? Iya. Hah? Belum butuh. Belum butuh semen. Iya. Sekarang menata-nata. Apa sih ini namanya? Casting. Ah? Casting. Casting. Nata, keren loh. Nanti begitu ya sampai Mas sini. Sandi ngapain? Tadi kerja apa? Bata ini? Hah? Bersihin puing. Oh, Oh, bersihin puing. udah. Ya, jadi gini. Untuk apa? Iis kan udah sembuh, ya. Waktu kemarin Alhamdulillah. udah sebetulnya mulai minggu lalu. Saya tanya ke kepala rumah sakit yang merawat. Dokter Jumaru bilang dia sudah pulih, ya. Jadi udah nggak ada pendarahan, sudah bisa beraktivitas lah. Artinya sudah bisa kerja lagi. Nah, jadi berarti Iis sudah bisa bekerja. Oleh karena itu sudah ditunggu oleh rumah sakit. Sekarang Mas Sandi pulang, ya pulang. Besok anterin Iis. Karena apa? Karena yang membuat Iis diterima di situ kan Mas Sandi. Mas Sandi yang nuntasin, ya. Oke? Kakak yang hebat ini. Itu rasa sayang kakak, Iya. ya. Dan itu akan memberi semangat adeknya. Contoh bagus itu. Kakak seperti Mas Sandi masih bisa dan masih punya apa ya, kemauan untuk menolong adiknya. Hebat. Ya. Ya udah, Hebat. saya panggil bosnya nih. Ya, Mas Brian. Jadi izinkan sekarang berangkat, terus besok sore baru pulang. Jadi kerja lagi mulai hari Jumat ya. Ya, oke. Nah. Weh, keren ini. Nih buat Mas Sandi. Jangan dilihat jumlahnya, tanda sayang aja. Yang ini titip buat Iis. Kasihin ke Iis ya. Iya, Bu. Tanda sayang dari saya sama Bapak untuk Mas Sandi. Ya, berarti sekarang mau bawa barang apa? Bawa barang nggak? Barang Ransel. bawa. Mau bawa. Ya udah, sekarang udah kasih tahu lapor bosnya. Terus mana di situ ya, lantai 1. Iya. Ya udah. Oke. Ya udah, berangkat sekarang ya. Udah. Selamat jalan, salam buat ibunya ya. Ya. Sama adiknya yang paling kecil. Bilangin Iis lah ya, selamat bekerja hari pertama, semoga semakin sukses. Iya, Pak. Jangan malu-maluin Mas Sandi gitu. Iis harus rajin, harus bisa daripada kerja di pabrik sepatu lagi di Brebes ya. Iya. Oke. Ya udah. Karena di pabrik sepatu itu kan dia duduk, nanti takutnya sakit lagi. Kalau ini kan dia jalan duduk ya. Berangkat. Oke. Selamat jalan. Langsung udah gitu langsung Sandi tuh beres pakaian Sandi, terus ya rapi-rapi langsung Sandi tuh pulang sama orang-orang di Penang. Sandi datang, katanya ada tugas dari Bapak Kasad buat nganter Iis kerja hari pertama kerja di rumah sakit Cermai gitu ya.
Ibu ngerasa bangga, ada perhatian dari Bapak Kasad langsung gitu ya, lewat Sandi gitu. Ibu ngerasa terharu campur bangga. Ya awalnya di Rumah Sakit Ciremai katanya ada lowongan kerja, dan kebetulan juga nanya ke Bapak Kasad, katanya ada kerjaan nggak buat Iis gitu. Terus kata Bapak Kasad ada, mau nggak di rumah sakit. Hampir setiap tahun kami ada rekrutmen untuk karyawan, tetapi untuk jumlah per tahun yang kita rekrut itu berbeda-beda tergantung kebutuhan. Sedikit saya bercerita, dulu Mbak Iis itu pasien kami. Memang rencana awal Mbak Iis itu mau dilakukan operasi di RSPAD. Tetapi karena itu tadi karena mungkin jauh dari rumahnya, keluarga dan lain, akhirnya diputuskan operasi di sini. Alhamdulillah operasi sudah lewat, sudah sembuh. Kami memang ya itu tadi pada saat itu ya ada rekrutmen juga, udah gitu juga Mbak Iis dan keluarganya juga ada minat untuk ya bergabung, ya monggo, tidak ada masalah. Tetapi tetap secara tes, rekrutmen dan lain-lain tetap dilaksanakan dengan transparan, dengan mengikuti aturan-aturan, mengikuti seleksi dan lain seperti itu yang kami lakukan. Kalau administrasi itu yang melamar tuh kurang lebih 40 orang, Mas. Ya, 40 orang itu alokasi kebutuhan kami adalah 8 orang, ya. Jadi berdasarkan hasil tes, kami kan tes melalui sistem. Setelah tes itu langsung nilai keluar. Jadi itu betul-betul sangat transparan. Jadi si calon yang ikut tes itu akan tahu nilai kami segini. Nah, alhamdulillah Mbak Iis ini juga masuk kategori, Mas. Nah, jadi maksudnya kategori nilai yang memang kami harapkan itu masuk. Iis ngelamar ke rumah sakit dan akhirnya diterima dan ikut training pelatihan sebagai admin gitu. Tadi Mas Sandi menyampaikan ke saya nitip ya, maksudnya nitip adeknya, karena mungkin ada ada rasa takut lah, maksudnya ada ketakutan tuh bahwa yang bersangkutan ini kan belum pernah bekerja di rumah sakit, salah satunya itu ya. Ini kan berbeda, bekerja di rumah sakit dengan bekerja di pabrik ini berbeda. Betul, tanggung jawab juga kakak, termasuk juga ibu. Ya. Tapi saya tadi sudah sampaikan bahwa pada saat Mbak Iis sudah bergabung dengan Rumah Sakit Ciremai sebagai karyawan saya, sebagai anggota saya, sebagai anak buah saya adalah orang tuanya juga. Saya adalah bapaknya juga, saya orang tuanya juga. Saya akan coba mengarahkan, saya akan coba membina agar yang bersangkutan ini betul-betul merasa nyaman. Saya berharap sih, maksudnya Mbak Iis ini tidak hanya berhenti hanya di SMK saja. Karena juga kami juga ada sekolah juga di sini yang misalnya ternyata misalnya berminat menjadi perawat atau menjadi apa, ini secara secara jenjang umur masih bisa, Mas, seperti itu. Mbak Iis kan masih muda. Kalau memang mau ngarahnya ke medis ya, ke keperawatan, tapi kalau memang mau memperdalamnya di administrasi pun menurut kami tidak masalah juga seperti itu.
gak nyangka gitu bela-belain pulang buat nganterin Iis hari pertama kerja. Dan Iis pokoknya seneng gitu dianterin sama kakak yang udah ngebantu Iis. Terus udah jadi kakak yang baik buat Iis gitu, walaupun Iis belum ngebalas kebaikan AA. Ya semoga AA dipanjangkan umurnya, sehat selalu, ditambahkan rezekinya. Menurut saya luar biasa. Saya sangat salut ya. Artinya ya mohon maaf di sisi kekurangannya, tapi Sandi ini mempunyai kelebihan yang luar biasa. Saya ngelihat bahwa Mas Sandi itu sangat sangat bertanggung jawab, ya, sangat memperhatikan keluarga, sangat santun kepada ayah dan ibunya, sayang sama adiknya, ya. Terus Mas Sandi juga istilahnya tidak malu, ya. Artinya itu menurut saya harus menjadi contoh, Mas. Jadi artinya bahwa seharusnya kita yang lebih dari kemampuan dari Mas Sandi, harusnya kita tuh harus lebih bersemangat. Harus kita itu sebagai, menurut saya itu inspirasi sekali. Ya, jadi mungkin jarang, maksudnya ada orang seperti Mas Sandi itu menurut saya jarang. Luar biasa, Mas. Pokoknya makasih banyak Pak. Sandi harus ngomong apa lagi untuk terima kasih buat Bapak selama ini udah ngebantu, dan semua kru di Span juga udah nganterin Sandi pulang pergi sampai sekarang.